Oke, assalamualaikum, Bu Dia. Waalaikumsalam, Pak Irfan. Saya dengar Bu Dia akan melaksanakan observasi ya ke Pak Betaria. Iya, betul Pak. Hari ini saya sudah buat janji dengan Pak Beta untuk melaksanakan observasi. Oke, jadi nanti saya akan bantu untuk menjadi observernya atau supervisornya. Nanti saya akan lihat apakah alur tirtanya betul Ibu laksanakan. Nanti saya juga akan melihat jawaban dari coachingnya, Pak Betaria, dan juga saya akan nanti melihat apakah pertanyaan-pertanyaan yang Bu Claudia sampaikan itu berbobot atau tidak. Lalu tentu kita harus juga dalam proses coaching tersebut, kita harus mengingat prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kalau menurut Bu Claudia, apa kompetensi yang akan Ibu Claudia kembangkan nanti? Ya, baik Pak. Saya memang meminta bantuan Bapak ini untuk melihat proses coaching saya sesuai dengan yang sudah Bapak sampaikan tadi untuk rubrik penilaiannya dan kompetensi dari saya sendiri yang ingin saya kembangkan pada Mhm. proses coaching hari ini yaitu Ya. kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, jadi bagian mana nih yang ingin Bu Claudia amati gitu? Dari kedua kompetensi tadi, yang paling ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif. Jadi supaya saya bisa menggali potensi yang dimiliki Koci untuk menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, jadi dari beberapa kompetensi tadi yang Bu Claudia sampaikan, Bu Claudia ingin saya melihat di bagian apakah Bu Claudia mendengarkan dengan aktif, dan juga Ya, pertanyaan-pertanyaan yang Bu Claudia sampaikan itu apakah berbobot atau tidak ya. Terus iya apa betul Pak. harapan yang Ibu Claudia inginkan dari observasi ini? Harapan yang saya inginkan dari observasi ini yaitu dengan mendengarkan aktif tadi, saya bisa menangkap kata kunci yang diucapkan oleh koci saya agar bisa memahami lebih memahami situasi yang sedang dihadapi oleh koci. Kemudian dengan mendengarkan aktif tadi, saya bisa menghindari asumsi dan judgement selama proses coaching ini berlangsung. Oke, saya harap Bu Claudia komitmen dengan apa yang Bu Claudia sampaikan. Mungkin nanti ketika waktunya tiba, Bu Claudia bisa Hmm. melaksanakan proses coaching ini bersama Pak Betaria. Nanti saya akan bantu untuk menjadi supervisornya. Ya, mohon bantuannya ya Pak. Ya, silakan Bu Claudia. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Beta. Waalaikumsalam Bu Claudia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini kabar baik Bu. Ya, kabar baik ya Pak ya. Ya. Kemarin Bapak menghubungi saya ya Pak untuk percakapan kita hari ini. Iya Bu, kemarin saya mau Bu Ibu, maksud saya mau Bu Ibu itu adalah untuk membicarakan topik yang kita bicarakan sebelumnya Bu. Oke, sebelumnya boleh saya tahu tujuan dari percakapan kita ini apa yang ingin Pak Beta harapkan atau yang ingin didapatkan dari percakapan kita? Dari percakapan kita ini saya ingin mendapatkan solusi dari hasil Hmm. percakapan ini tentang suatu permasalahan yang saya merasa ini adalah penting untuk kita selesaikan Bu. Oke, boleh diceritakan apa permasalahannya Pak? Boleh Bu, begini Bu, Ya. permasalahan adalah ketika saya melaksanakan eh, proses pembelajaran di kelas, Hmm. saya membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok eh, dengan gaya belajarnya. Seharusnya itu adalah 3 kelompok,
audio, Mm-mm. visual dan kinestetik. Tapi ketika itu saya hanya dapat 2 kelompok. Jadi saya buat 2 kelompok, Bu. Ketika Oke. saya menerapkan pembelajaran itu, Mm-mm. yang aktif siswanya hanya itu ke itu saja orangnya, Bu. Itu yang permasalahan Oke. yang saya hadapi sekarang. Oke, semoga nanti dari hasil percakapan ini kita bisa menemukan solusi untuk Pak Beta menyelesaikan eh, permasalahan tadi ya, Pak ya. Iya, Bu. Jadi inti dari permasalahannya murid kurang aktif jadinya ya, Pak, selama pembelajaran. Begitu, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Murid kurang aktif. Yang aktif hanya beberapa orang saja gitu, Bu. Oke. Nah, kalau Pak Beta melihat sendiri dari angka 1 sampai 10, itu keaktifan murid di kelas Bapak itu berada di angka berapa? Kalau selama ini saya amati sekitaran hanya kalau dibaratkan ke persentase hanya 30% sekitar itu, Bu. Oh, hanya 30%. Berarti kalau dipresentasikan 0 sampai 100 itu hanya berada di angka 30% ya, Pak ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Nah, kalau Pak Beta sendiri inginnya dari 30% itu naik di angka berapa keaktifan di kelas Bapak? Oh, keinginan saya minimalnya 80% lah, Bu. Minimal 80% aktif ya, Pak ya? Ya, Bu. Oke. Nah, Pak Bet sendiri melihat murid yang aktif selama pembelajaran itu menurut Bapak yang seperti apa? Yang aktif itu ini kan dalam metode belajar kelompok, Bu, ya. Kalau dalam Iya. kelompok itu yang aktifnya gini, ada waktu presentasi orangnya, Mm-mm. misalnya si Sianu, dia yang tampil presentasi. Nanti ketika Mm. ditanya temannya, dia pula yang menjawab gitu kan. Jadi Iya. itulah yang aktifnya ketika belajar kelompok. Kemudian kalau dari presentasi yang saya bacakan, yang saya sebutkan 30% itu, Mm. ketika saya bertanya tanpa ditunjuk, hanya yang langsung menjawab itu saya jawab, Pak, itu hanya sekitar 30% lah yang langsung menjawab seperti itu gitu kan. Tapi kalau Mm-mm. ditambahkan dengan yang saya tunjuk, dia mau menjawab itu adalah sekitaran 50% gitu. Oh gitu. Jadi kalau Bapak melihat murid yang aktif itu tanpa ditunjuk dia mau menjawab dan orangnya tidak itu ke itu saja gitu ya Pak ya. Iya, 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 betul O- sekali, Bu. Oke. Nah kalau dari Bapak sendiri apakah sudah mencoba melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini Pak? Sudah, Bu, sudah ada beberapa Hmm, upaya yang saya lakukan, Bu. iya. Apa aja itu Pak kalau boleh saya tahu? eh Yaitu yang pernah saya lakukan adalah apa namanya, memberikan nilai plus lebih kepada siswa yang mau aktif seperti itu, Bu. Hmm. Oke, berarti di apa ya Pak dipancing dengan nilai seperti itu ya Iya, Pak? dipancing dengan nilai gitu. Itu yang saya lakukan, Bu. Oh, itu yang sudah Bapak lakukan. Tapi Iya. hasilnya bagaimana, Pak? Hasilnya juga tidak memuaskan gitu, Bu, karena Oke, siswa itu enggak terlalu tertarik dia dengan plus nilai yang saya kasih itu, yang saya berikan itu. oke. Eh, Tidak begitu signifikan lah ya perubahannya Ya, ya, Pak. Nah, ya, kalau ya. dari Bapak sendiri, menurut Bapak ada nggak apa namanya rencana lain atau cara strategi lain yang bisa Bapak lakukan untuk mengaktifkan murid yang kurang aktif tadi? Ada, Bu. Yang Hmm, pertama cara yang akan saya lakukan adalah ini kan kelompoknya terlalu besar. Jadi iya. mungkin dengan kelompok terlalu besar itu mereka memiliki cukup banyak ruang untuk tidak aktif gitu kan. Jadi Mm-mm. rencananya saya pecah lagi kelompok ini menjadi kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi Oke. tujuan saya mengubah jadi kelompok kecil itu adalah supaya mereka itu tidak lagi ada ruang gerak untuk tidak tampil karena peran mereka itu akan semakin dekat gitu kan. Jadi yang Mm-mm. kedua adalah dengan mengadakan apa namanya eh, pembagian peran bergilir gitu kan. Jadi Oh misalnya dia sekarang iya. menjadi moderator, besok lagi Mm-mm. mereka menjadi
pembicaranya atau Iya. penjawab pertanyaannya atau menjadi apa namanya penyaji itu kan. Nah itu yang Mm-mm. saya rencanakan Bu. Jadi sebelumnya kalau boleh tahu berapa Bapak bagi kelompoknya dalam satu kelas? Saya bagi kemarin itu hanya 2 aja Bu, audio satu Oh, dan visual mm-mm. satu gitu kan. Jadi Iya, itu banyak jadi hanya 2 kelompoknya dalam satu kelas itu. iya. Ya, menurut saya ide yang Bapak sampaikan tadi sangat bagus ya, Pak ya. Yang awalnya kelompoknya hanya 2, kita perkecil lagi supaya mereka bisa lebih aktif. Kemudian di rolling untuk berbagi peran di dalam kelompok. Iya Bu. Kalau cara lain mungkin yang terfikirkan sama Bapak, ada pernah mendengar dari rekan kerja menggunakan ini atau bagaimana gitu yang Bapak pikirkan? Kalau dari rekan kerja ada Bu, mereka itu menerapkan Mm-mm. tutor sebaya gitu kan. Mereka Oke. menerapkan tutor sebaya, misalnya ada 1 orang yang ya 2 orang yang aktif. Nah, jadi Mm-mm. mereka itu dimasukkan ke kelompok tersebut gitu kan. Jadi Iya. saya pikir dari 30% itu saya bentuk jadi kelompoknya misalnya jadi 5 atau 4, saya bagi Mm-mm. mereka itu ada dalam setiap kelompok. Jadi itulah yang akan saya terapkan tutor sebaya. Jadi mereka lah yang akan membimbing temannya dalam kelompok gitu Bu. Oke, wah bagus sekali ini Pak Bet karena Bapak sudah menemukan lebih dari satu solusi ya untuk mengatasi permasalahan tadi, tinggal melaksanakan saja tadi ya. Ada tadi membagi kelompoknya jadi lebih kecil, jumlah kelompoknya lebih banyak gitu ya. Kemudian berbagi peran dan yang terakhir menerapkan tutor sebaya. Ya, begitu ya Iya, Pak Bet ya. iya Bu, Oke, betul nah sekali Bu. ya, dari beberapa rencana tadi mungkin ada yang ingin Bapak prioritaskan untuk dilaksanakan terlebih dahulu, Pak? Ada Bu, mengingat waktu supaya ini cepat saya laksanakan, saya akan menerapkan dulu yang pertama itu adalah memperkecil kelompok, kemudian yang Hmm, kedua yang akan saya terapkan adalah membagi peran mereka dalam satu kelompok itu Bu. Nah itu. oke. Dua itu yang ingin diprioritaskan dulu ya, Pak ya? Ya, 2 itu saya prioritaskan pertama, Bu. Karena Oke, eh, ini nggak butuh cukup waktu banyak gitu kan. iya. Nah, kira-kira kapan bisa dimulai itu, Pak, penerapan rencana aksinya? Kalau bisa rencana saya pertemuan Hmm, berikutnya minggu besok, Bu. Itu langsung saya hmm. terapkan. Oke, di pertemuan besok ini langsung diterapkan ya, Pak ya? Iya, Bu. Oke. Menurut Bapak sendiri nanti kira-kira ada nggak kendala yang atau gangguan yang mungkin akan Bapak hadapi dalam melaksanakan rencana aksi tadi? Ya, dalam perkiraan saya semacam hambatan atau gangguan yang akan saya hadapi adalah yang pertama itu biasanya mereka itu terbiasa dengan mengandalkan temannya yang aktif. Jadi sekarang kalau saya pecah lagi mereka menjadi kelompok kecil, tentu mereka nggak lagi dengan temannya yang bisa diandalkan itu gitu kan. Jadi Mm, mereka akan merasa apa namanya kehilangan tempat tempat yang diandalkan gitu kan. Misalnya teman ini, ah, ini mm, bisa nih yang dimanfaatkan dia aja lah yang tampil, kitanya dengar saja gitu kan. Jadi nggak bisa lagi mm. mereka seperti itu. Jadi mereka akan protes. Nah, kira-kira protes itulah yang akan Iya, saya hadapi gitu. oke. Bapak bisa mengantisipasinya nanti kendala itu, Pak? Bagaimana Bu? Kalau dari Bapak, Bapak rasanya bisa mengantisipasi kendala tadi, mengatasinya? Eh, saya rasa saya bisa Bu, Ya, bisa Bu. ya bisa ya, Pak ya. Insya Allah ya, Pak. Dicoba dulu Ya, ya. insya Allah bisa Bu. Karena itu hanya kan mereka melakukan protes Pak. Biasanya kami dengan kelompok dengan dia sekarang nggak lagi. Jadi saya rasa saya bisa karena saya tujuan saya adalah mereka itu yang lebih aktif. Jadi saya bisa memberikan pemahaman kepada mereka gitu kan. Oke, oke baik Pak Bet, kita sudah dapat juga rencana aksi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, sekarang bagaimana komitmen atau tanggung jawab Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Ya, komitmen saya adalah kalau ini seandainya metode yang saya lakukan ini masih kurang efektif, saya akan Mm-mm. perkecil lagi kelompoknya, Bu. Saya rombak lagi kelompoknya. Iya. Misalnya merekanya biasanya
5 kelompok, tapi yang butuh dalam presentasi itu berperan hanya 3, berarti yang 2 ini kan dia bisa mengelak gitu kan. Jadi saya Hmm. bikin lagi berapa peran kelompok yang diperlukan, saya bikin jumlah anggotanya sebanyak itu juga. Jadi mereka itu semua aktif lagi gitu. Oke, berarti Bapak akan gigih ya Pak ya dengan cara tadi sampai kita bisa mencapai angka 80% tadi ya Pak ya? Iya, iya betul sekali Bu. Oke. Nah, selanjutnya siapa mungkin yang akan Bapak libatkan untuk membantu Bapak menjaga komitmen tersebut? eh ada beberapa orang, yang pertama Mhm. adalah guru senior, karena Iya. mereka lebih berpengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman mereka, saya yakin mereka mempunyai banyak metode. Kalau saya buat metode seperti ini, saya minta pendapat mereka, kira-kira efektif Mhm. enggak seperti itu. Kemudian ada lagi wakil kepala sekolah, khususnya bagian kurikulum, yang itu yang akan saya libatkan, yaitu tentang pemanfaatan waktu. Karena kalau seandainya masih kurang efektif kelompok saya bentuk itu, kemudian saya perkecil lagi, tentu saya butuh waktu lagi gitu kan. Jadi biasanya saya memakan waktu hanya 2 kali pertemuan, tentu saya butuh 3 kali pertemuan. Jadi akan saya tanya kepada wakil kurikulum, kira-kira bagaimana dampaknya, atau nggak apa-apa saya pakai seperti itu gitu. Oke, jadi ada beberapa guru nanti yang akan dilibatkan ya Pak ya? Iya. Oke, baiklah Pak Bet, kita udah berada di penghujung percakapan. Menurut saya ini ya, karena tadi kita udah bisa melihat tujuan dari percakapan dan sepertinya udah kita capai, identifikasi masalah, kemudian bagaimana rencana aksi Bapak dan tanggung jawab atau komitmen terhadap rencana aksi tersebut. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya sekarang Pak, dibandingkan di awal sebelum bercerita dengan saya tadi? Perasaannya setelah saya paparkan semuanya kepada ibu, kemarin tuh saya Hmm, pendam aja sendiri, saya ibaratnya buntu Bu, gimana lah caranya ini gitu kan. iya, iya. Jadi setelah dipancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan dari ibu tadi, itu saya Hmm, rasanya terbuka. Oh ini metodenya ini bisa saya lakukan seperti itu. Jadi saya iya, sedikit iya. lega lah. Jadi Hmm. seandainya saya apa namanya permasalahan ini ibaratnya saya sudah nampak, oh ini caranya gitu kan. Jadi sudah satu persatu rasanya permasalahan ini sudah saya atasi gitu Bu. Jadi senanglah Iya, rasanya itu. oh ya, lebih lebih lega dan senang ya Pak ya dari Ya sebelumnya lebih ya. lega dan senang lah gitu. Oke, baik Pak Bet, saya rasa itu saja mungkin untuk percakapan kita kali ini. Kalau begitu mungkin kita bisa berbagi cerita seminggu lagi ya Pak ya, setelah Bapak menerapkan rencana aksi tadi. Saya sangat menantikan bagaimana perubahan kelas Bapak yang lebih aktif dalam pembelajaran Bapak. Nah, jadi nanti kita berbagi cerita lagi di 1 minggu lagi setelah Bapak menerapkan rencana aksi tersebut ya. Bisa ya Pak ya, Pak? Iya bisa Bu, pasti pasti itu akan saya ceritakan lagi Bu, bagaimana hasilnya, kemudian saya terapkan, eee, kemudian saya bandingkan lagi dengan yang sebelum kita coaching, dengan yang sudah kita coaching, itu akan saya ceritakan lagi Bu. Nanti kan saya yakin ini hambatan-hambatan, kalau seandainya saya Mm-mm. tidak bisa mengatasi, tentu akan saya temui Ibu lagi gitu kan. Iya, nanti kita evaluasi kembali ya Pak ya. Ya nanti kita evaluasi kembali lagi. Oke, baik Pak Bet, itu saja saya rasa untuk percakapan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Claudia, Ya, Pak selamat Irfan. pagi. Ya, Tadi saya selamat sudah pagi dengar Pak. percakapan Ibu dengan Pak Bet tentang observasinya. Menurut Mm-mm. Ibu, bagaimana perasaan Ibu sendiri terhadap performa yang Ibu keluarkan tadi gitu? Ya, menurut saya terhadap coaching yang sudah saya lakukan tadi, eh, agak lega ya Pak ya. Kemudian saya merasa untuk alur Tirta yang kita terapkan itu saya rasa selama percakapan coaching tadi sudah bisa saya laksanakan. Saya sudah menanyakan tujuan tadi Ya, kepada Pak Bet, kemudian mengidentifikasi masalahnya, mengarahkan untuk
rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Nah, kemudian alhamdulillah saya merasa sesi tadi cukup produktif ya, Pak Irfan, karena untuk kompetensi yang Mhm, awalnya ingin saya fokuskan tadi, yang mendengarkan mhm, aktif, itu rasanya sudah saya laksanakan gitu. Saya bisa menangkap kata kunci dari permasalahan Pak Bet tadi sebagai coach saya, sehingga saya bisa lebih memahami ya, situasi yang dihadapinya, mhm, juga mampu mengidentifikasi masalah Pak Bet dengan baik untuk memulai solusinya. Seperti itu, oke. Pak Irfan. Oke, ya, sesuai dengan, yang saya amati tadi, Ibu, ketika Ibu melakukan proses Mhm, coaching bersama Pak Betaria, Ibu telah, iya, melaksanakan segala sesuatunya dengan baik, Ibu telah mendengar dengan baik mhm, gitu, dan, eee, dari pengamatan saya tadi, itu ada beberapa hal, catatan kecil yang saya dapatkan gitu kan. Eee, iya, Pak. Ibu sangat antusias dalam mendengarkan, terus Ibu coba menggali lebih dalam lagi tentang apa akar permasalahan dari, Pak Betaria itu, Ibu identifikasi dengan baik, Ibu tarik benang merahnya dengan baik. Pak Betaria juga bisa, nyaman tadi, saya dengar, berbicara dengan Ibu, Pak Betaria itu mengeluarkan solusi-solusi yang, saya menurut saya itu solusi yang Ibu harapkan juga gitu. Nah, mmm, terus tapi itu tadi ada di akhirnya itu tanggal yang disepakati itu, Mhm. eee bukan Pak Betarianya yang menentukannya gitu, itu Oh, sedikit iya, iya. yang jadi clash sedikit Ibu ya, tadi di akhir. Saya berharap kalau Mhm, misalnya Pak Betaria itu, "Kira-kira kapan sih Pak kita bisa bertemu lagi supaya Bapak bisa bercerita tentang, apa yang, telah Bapak kerjakan?" Gitu. Jadi sehingga, Pak Betaria merasa bahwa, "Oh ya kapan ya kita bisa bertemu lagi?" Itu harusnya datangnya dari Pak Betaria gitu kan. Mungkin itu aja iya, sedikit, masukan dari saya Bu gitu tentang, eee, apa yang telah Ibu jalani. Terus, iya, kompetisi Pak. apa lagi nih yang, ingin Ibu kembangkan, berdasarkan hasil, melakukan coaching bersama Pak Betaria ini? Mungkin untuk ke depannya, yang ingin lebih saya kembangkan itu, seperti yang Pak Irfan sampaikan tadi, kemudian selain itu juga bagaimana saya mendorong koci untuk Mhm, memikirkan, cara mengukur keberhasilan implementasi idenya. Itu iya, tadi iya, kayaknya saya belum, saya sampaikan, mhm, sehingga ini nanti bisa membantu koci memiliki kriteria evaluasi yang jelas. Ya termasuk juga jadi bagaimana dia melihat keberhasilan mmm. implementasi dan juga ide dari koci tadi untuk, pertemuan selanjutnya menyampaikan hasil dari rencana aksi tadi, seperti yang Pak Irfan sampaikan tadi. Iya, di dalam proses coaching itu, Mhm, sikap santai dan kemitraan itu perlu, Bu. Jadi, iya, dengan kita tidak terburu-buru dalam berbicara, tidak mhm, terburu-buru dalam, menodong pertanyaan terhadap coachee gitu kan. Jadi itu, flow-nya akan lebih baik gitu. Jadi Ibu, lebih santai lagi, mungkin terburu waktu, mungkin Ibu habis ini ngajar ya, makanya Ibu terburu-buru dalam menyampaikan pertanyaannya. Untungnya Pak Betarianya iya, tadi, dengan bisa menjawab dengan cepat gitu. Tapi kalau misalnya, coach Ibu itu dia berpikir lama, tentu Ibu mhm, akan menunggu gitu. Nah, sabar menunggu itulah kompetensi mendengar dengan baik itu dan kehadiran secara utuh itu yang diuji pada saat itu, Bu, gitu. oke. Mhm. Kayaknya ini juga kompetensi mengajukan pertanyaan berarti ya, Pak, ya, harus saya Iya. kembangkan lagi ya? Iya, flow-nya Oke, lebih ditahan sedikit, Bu, supaya nanti Pak Betarianya merasa tidak ditodong dengan pertanyaan gitu. oke, lebih santai lagi ya, Lebih Pak, ya? santai ya, heeh. Mungkin itu aja, Bu, eee hal yang saya amati berdasarkan catatan-catatan yang, saya lakukan di catatan saya. Mungkin, eee, pengem eee,
hal ini bisa Ibu terapkan pada saat proses-proses coaching lainnya. Demikian Bu, Oke, ya ya terima kasih banyak Pak Irfan. Saya banyak belajar dari proses ini. Kedepannya oke. akan saya perbaiki lebih baik lagi. Oke, siap Bu. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Betaria. Seperti pembicaraan kita minggu lalu, pada hari ini Bapak akan melaksanakan supervisi ya dengan Ibu Claudia. Jadi nggak Pak Irfan? Jadi Pak, saya akan melaksanakan supervisi terhadap Bu Claudia. Oke, baik Pak. Dalam kegiatan supervisi ini, seperti yang Bapak minta kemarin, saya akan siap membantu pada hari ini. Hmm. Akan kita laksanakan. Eh, tapi sebelumnya saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak Irfan dulu sedikit tentang kira-kira saya tahu itu Bapak Irfan sudah memahami tentang kompetensi supervisi. Jadi saya ingin tanyakan kira-kira kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan dan akan saya bantu itu. Oke, saya akan coba untuk menjadi pendengar yang aktif, Pak. Dan juga saya akan masih belajar nih, Pak. Tapi akan saya coba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Tentu nanti saya akan menerapkan prinsip-prinsip di dalam kegiatan supervisi ini atau di dalam coaching ini, itu kemitraannya nanti, terus saya berpihak kepada coachingnya, seperti itu Pak. Ya, dari kegiatan mendengarkan dengan aktif, kemudian dengan alur cerita, kira-kira bagian mananya yang perlu sangat saya amati dari pemaparan Bapak ini sebentar nih. Oke, jadi gini Pak, saya sebenarnya juga latihan untuk seluruhnya Pak. Tapi fokus saya di sini adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti coachingnya sendiri bisa mengeluarkan seluruh permasalahannya dan kita sama-sama cari solusinya. Seperti itu, Pak. Ya, baik Pak. Kira-kira ada nggak harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Ya, tentunya dalam kegiatan coaching ini saya berharap kompetensi saya dalam mensupervisi atau coaching terhadap rekan sejawat itu bisa lebih baik lagi. Tentu masukan nantinya akan saya harapkan dari Bapak agar kompetensi ini dapat saya lakukan dengan baik. Oke, baik Pak. Pada hari ini saya akan siap membantu sesuai dengan permintaan Bapak untuk persiapan kita sebelum supervisi akademi ini. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Silakan Bapak melakukan supervisi akademik dan juga saya akan melakukan pemantauan. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Claudia. Selamat pagi Pak Irfan. Oh iya, saya kemarin nih Bu, nelfon saya ya. Kira-kira itu ada apa ya Bu ya? Oh iya Pak, kemarin saya nelpon Bapak mau minta waktu Bapak sebentar. Saya ada sedikit permasalahan dan saya rasa Bapak orang yang tepat yang bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Pak. Oke, kira-kira apa yang bisa saya bantu dalam mengatasi permasalahan yang Ibu keluhkan saat ini? Ya, jadi saya punya permasalahan di kelas gitu kan Pak selama proses pembelajaran. Nah, Mm-mm. jadi saya inginnya Bapak membantu saya itu jadi apa gitu kira-kira solusinya untuk saya supaya pembelajaran di kelas ini Pak jadi bisa terselesaikan karena pembelajaran kita kan termasuk mata pelajaran yang agak susah ya Pak ya. Bapak Iya, matematika, saya kimia gitu. iya. Dan saya ini kimia ini agak banyak materi yang abstrak gitu, Pak. Jadi hasil belajarnya itu agak kurang memuaskan untuk beberapa materi yang nggak bisa saya tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari murid seperti itu, Pak. Oh iya ya, berarti
tujuan dari kegiatan kita ini, Ibu ingin kita sama-sama mencari solusi bagaimana permasalahan pembelajaran kita yang abstrak tadi ya, Bu ya, Iya, betul Pak. agar bisa dipahami oleh siswa lebih baik gitu ya. Nah, Iya, betul Pak. kira-kira apa indikator menurut Ibu siswa itu tidak memahami apa pembelajaran Ibu tadi gitu? Ibu mengajar kimia ya? Iya, betul Pak. Jadi kalau saya lihat di kelas ini, sebenarnya tidak semua pembelajaran kimia itu abstrak. Ada juga yang konkret yang memang ada di kehidupan sehari-hari murid. Cuman yang saya Hmm. rasakan untuk pembelajaran yang abstrak, yang memang tidak bisa dilihat dengan mata langsung. Nah, murid-murid saya itu saya lihat ketika saya menjelaskan itu atau mereka diskusi kelompok, mereka banyak terdiam seperti itu Pak. Nah, kemudian ketika saya datang ke kelompok mereka, mengarahkan gitu kan, nanti ada beberapa kelompok yang, oh iya ya Bu, nah, kayak gitu yang misalnya mengerti gitu kan Pak. Tapi Hmm. ketika pembelajaran itu berakhir, saya memberikan soal evaluasi, hasil belajarnya tidak memuaskan seperti itu Pak. Berarti kan mereka tidak memiliki pemahaman secara utuh untuk materi itu. Nah, itu yang saya agak bermasalah sekarang ini Pak. Oke, menurut Ibu dengan metode Ibu sekarang itu kan, Hmm. Ibu telah menjelaskan pembelajarannya, udah membuat dengan metode kelompok ya yang saya tangkap tadi dari apa Iya yang Pak. Ibu sampaikan tadi. Nah, Hmm. kira-kira menurut dari data yang telah Ibu dapatkan dari asesmen sumatif, berapa Hmm. ketercapaian siswa dalam pembelajaran Ibu presentasinya? Nah, untuk ketercapaiannya itu Pak, dari evaluasi yang saya lakukan Mm-mm. dan penilaian juga, penilaian sumatif itu presentasinya hanya 30% Pak yang tuntas. Jadi 30% cukup tuntas. ya Oh, 30% itu Pak. Sangat banyak sekali yang tidak tuntas ini. Itu jadi membingungkan sekali bagi saya gitu Pak. terus Ibu mengharapkan di presentasinya itu jadi berapa? Hmm, ya kalau bisa gitu ya Pak, sesuai dengan standar ketuntasan apa namanya kriteria ketuntasan kita gitu ya Pak, paling tidak di 75% lah gitu Pak. Dari 30% yang tidak tuntas tadi, 75% lah tuntas 75% dalam satu siswa ya ya. yang tuntas dari satu kelas itu gitu Pak. Oke, berarti ada sekitar 75% siswa mendapatkan nilai di asesmen sumatif atau formatif itu mendapatkan nilai lebih dari 75 ya, standar kita Ya, sekarang ya Bu ya. Oke, betul Pak. kira-kira Bu, apa aja yang telah Ibu lakukan gitu? Apa yang Ibu Mm, lakukan selama ini sehingga saya tahu dulu apa yang yang udah Ibu lakukan gitu di kelas. Oke. Jadi saya paling kena ini Pak materinya itu materi tentang ikatan kimia. Ikatan Nah, kita. itu kan susah, iya Pak, susah tuh menunjukkan bagaimana yang ion itu ikatannya bagaimana yang kovalen itu. Nah, jadi yang pernah saya lakukan untuk membuat murid ini paham materi ini, Mm-mm. eh, salah satunya kan sebenarnya yang bisa digunakan itu molimot itu dan ada namanya molimot itu Pak alatnya. Nah, Ya. itu biasanya ada di labor, tapi karena di labor sekolah belum ada, Mm. saya menginisiatifkan mengganti molimot tadi dengan plastisin, Pak. Oh iya. Ya, plastisin kemudian untuk ikatannya saya minta murid ini menggunakan lidi. Nah, Hmm. kalau karena menggunakan itu, murid-murid ini dia banyak yang berinisiatif, Ibu boleh nggak pakai kertas karton aja. Nah, itu kan kreatif mereka ya, Pak ya. Cuman Mm-mm. yang target saya untuk dia tuntas tadi masih belum tercapai karena kesulitannya eh, karena dia menggunakan plastisin ini penghubung antara dua unsurnya itu pakai lidi gitu ya kan Pak. Nah, lidi ini kan dia kaku ini. Iya. Jadi untuk sudut-sudut ikatan yang sudutnya 70 derajat itu nggak bisa ditunjukkan Ikut ya. pakai lidi ini kan kalau dipatahkan dia nanti betul-betul patah gitu ya kan Pak. Iya, Nah, jadi iya. terpaksa saya jelaskan ulang lagi dengan di papan tulis, saya gambarkan.
tetap saja gitu yang meningkat ada juga, tapi masih belum tercapai untuk ke 75 tadi Pak, masih kategori rendah juga dia gitu. Hmm, Peningkatannya yang saya rasakan waktu itu sekitar 40% lah itu paling banyak waktu itu. oke, iya. Terus dari modul ajar Ibu sendiri, Ibu udah coba untuk eh, mendapatkan data dasar siswa nggak sebelumnya? Tes kemampuan awal ya Pak ya. Iya, nah jadi gini, mungkin eh, Mm-mm. ada beberapa teman saya yang punya kendala yang sama, lalu Mm-mm. dia riset dulu, mungkin dengan gaya belajarnya atau apa gitu. Nah, apakah Ibu coba pernah coba enggak hal-hal tersebut dari cerita-cerita teman saya tadi gitu? Oh, pernah Pak. Maksudnya kayak diskusi kelompok itu kan Hmm. saya tidak apa namanya tidak monoton, misalnya hanya mencatat saja kegiatan diskusinya kayak gitu kan Pak. Untuk saya kasih juga kayak tadi kan saya berikan plastisine itu kan berarti udah memberikan bentuk gaya belajar yang berbeda gitu kan Pak. Kemudian saya pernah juga mencoba permainan, tapi saya rasa ini nggak cocok permainan ini Pak, karena materinya materi berat gitu. Materi berat. Jadi kalau bermain ini malah jadi anak-anak asik bermain, tapi inti dari materinya itu nggak tercapai kayak gitu. Oke, saya coba tarik benang merahnya dulu. Saya coba pengen tahu nih, Bu. Kira-kira Mm-mm. faktor apa nih yang menurut Ibu di pembelajaran ikatan kimia tadi itu susah untuk dimengerti oleh murid gitu? Faktornya yang saya rasa susah itu Pak, karena murid ini tidak bisa melihat itu kan bagaimana proses pembentukannya gitu yang memudahkan dia paham gitu. Proses pembentukan ikatan itu ya tidak bisa dilihatnya secara langsung yang Terus, bikin dia paham. Saya coba dengan plastisin tadi karena terkendala dengan sudut dia. Nah, jadi mereka buyar lagi gitu pemahamannya kayak gitu. Nggak juga pemahamannya. menambah pemahaman. Oh gitu. Jadi dia nggak bisa, Hmm. salah satu faktornya itu nggak kontekstual ya, Bu ya? Iya, tidak tergambarkan sama mereka Tergambarkan. bagaimana bentuk proses ikatannya gitu tadi Pak. Oke, berarti ya misalnya ada ikatan, misalnya ikatan oksigen aja ya, O2 Mm-mm. dan H2O, ya kenapa kakinya itu seperti itu ya? Mungkin seperti Iya, itu bagaimana? gambarannya ya, Bu ya. Nah, kira-kira gitu ya, Bu ya, apa yang Iya. telah Ibu lakukan gitu untuk mencoba menggambarkan kontekstual tadi gitu? Ya, yang baru saya coba lakukan ya menggunakan apa tadi Pak, plastisin itu tadi yang baru saya coba lakukan gitu. Kemudian Heeh, sisanya saya memberikan penjelasan di apa Pak menggunakan spidol kayak gitu. gitu ya. Itu yang baru saya lakukan seperti itu Pak. Oke, kira-kira Ibu punya gagasan lain nggak untuk menghadapi permasalahan kontekstual ini? Hmm, Mungkin saya dari sudut pernah, pandangnya gitu atau gimana? mm, iya Pak. Sebenarnya saya pernah melihat, pernah ingat juga ini Pak, yang kalau yang saya lihat itu pernah saya lihat di YouTube, ada di YouTube itu Pak beberapa senyawa yang memang ada videonya digambarkannya dari awal, misalnya yang saya lihat itu eh, ikatan metana. Nah, jadi dari awal sebelum mereka terbentuk ikatan ada videonya yang full di YouTube yang saya lihat, oh ini dari awal ini, wih menarik seperti itu ya kan Pak. Cuman Mm-mm. saya belum berkemampuan untuk membuatnya. Nah, dan di YouTube itu tidak semua senyawa ada, tapi ada beberapa gitu yang bisa saya gunakan sepertinya. Tapi itu belum terfikir sama saya untuk menggunakannya, Pak. Cuman saya pernah melihat, oh ini menarik sekali kayak gitu. Berarti ada, Kemudian, mm, mm-mm. apa lagi Bu kira-kira? Kemudian kemarin itu saya sempat eh,
sharing juga ya kan Pak dengan apa namanya dengan teman yang sama-sama ngajar kimia seperti itu. Nah, ada ibu itu menyampaikan sama saya, ada loh Bu ini aplikasinya yang bisa kita gunakan katanya gitu. Mm-mm. Tapi beliau juga tidak pasti aplikasinya itu aplikasi apa dan saya pun tidak mencari lebih lanjut tentang aplikasi itu. Itu yang pernah saya lihat dan saya dengar gitu Pak. Oke, oh jadi ibu udah berarti ada aplikasi ya, terus ada Mm-mm. video, mungkin itu sudah menjadi solusi lain itu Bu ya. Kira-kira Iya. apa lagi nih Bu yang bisa menunjukkannya menurut Ibu dengan eh, kreativitas siswa mungkin proyeknya mungkin atau apa gitu. Nah, itu proyek itu sempat terpikir juga saya, Pak. Apa namanya? Kalau saya menggunakan plastisin terhalang dengan lidi tadi, apa mungkin bisa ya saya tugaskan ini jadi tugas proyek anak mencari pengganti lidi ini yang bisa dibentuk sudutnya gitu. Sempat terpikir sama saya itu. Tapi saya mikirnya, aduh ini jadinya agak panjang juga ini tugasnya. Tapi sebenarnya untuk keterampilannya memang proyek itu Pak yang penilaian keterampilannya itu. Hmm, Mereka membuat bentuk molekul iya, dari membuat bentuk molekul dari apa namanya barang-barang yang tidak berguna seperti itu iya. Pak. Mm-mm. Nah, Mungkin itu salah cuman satu yang mm-mm. solusi juga sih itu Bu gitu. Ya bisa ya Pak ya, tapi saya meragukan ini mungkin ketidakpercayaan diri saya Pak, meragukan apakah murid saya ini bisa mengganti lidi tadi dengan sesuatu yang bisa mereka bentuk seperti itu. Untuk sudutnya, itu yang agak saya ragukan. Makanya belum saya tugaskan untuk itu, Pak. Hmm, Kenapa nggak Ibu kolaborasikan saja setelah Ibu Hmm? bayangkan melalui video mungkin atau Ibu pakai aplikasi tadi, lalu Ya, Ibu cobakan kan asesmen sumatif itu tidak hanya tes tulis ya Bu ya. Tentu iya betul Pak. eh, setelah mereka melihat, mereka mendengar gitu kan. Hmm. Nah, jadi Ibu nanti akan coba untuk menggunakan ini sebagai asesmen sumatif. Proyek tadi Oh sebagai gitu. asesmen Hmm. sumatifnya untuk Hmm. mengukur apakah mereka sudah bisa atau tidak gitu. Eh, sudah kan mereka udah mendengar, melihat, lalu mereka mempraktekkannya dan mempresentasikannya dalam bentuk project tadi. Oke. Saya bisa ya Pak, berarti saya harus menumbuhkan rasa percaya saya lebih gitu ya Pak ya, Iya. kalau murid saya Mm-mm. ini pasti bisa gitu ya Pak ya. Iya. Mm-mm. Itu yang saya ragukan gitu, aduh apakah bisa gitu, dan takutnya mereka tidak bisa akhirnya proyek itu gagal, itu yang saya pikirkan kemarin Pak. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Bisa nggak kira-kira? Itulah karena dari awal saya itu tidak percaya ya Pak ya, tapi kalau tidak dicoba kan nggak tahu gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin saya rasa murid saya bisa kalau untuk proyek ini selama pengerjaannya juga terus saya bimbing mereka. Iya. Saya rasa pasti bisa itu Pak. Oke, oke. Saya rasa itu salah satu ide untuk saya mengatasi masalah tadi itu ide bagus gitu Pak. Iya, oke. Terus um, dalam kegiatan ini mungkin nggak Ibu eh, siapa-siapa aja yang mungkin Ibu bisa libatkan dalam hal ini? Yang terlihat jelas ini yang akan saya libatkan tentu sesama rekan guru kimia ya Pak ya, karena sudah Hmm, memiliki pengalaman untuk iya, mengajarkan ini. Jadi tahu bagaimana atau mungkin punya metode strategi pembelajaran yang lain gitu yang bisa mengarahkan saya untuk mengatasi permasalahan tadi seperti itu. oke. Terus tentu setiap kegiatan ada kendalanya ya Bu ya. Nah, Iya, betul Pak. atau tantangan-tantangannya kita Mm. malahan ini kita menggabungkan ada kemampuan auditori siswa, kemampuan dari Iya. visual siswa dan kinestetiknya. Nah, menurut Ibu nih Mm. setelah kalau misalnya ini jalan gitu ya, apa tantangan Mm. rasanya yang akan Ibu hadapi gitu?
Tantangannya karena ini tugasnya project gitu ya Pak. Project ini kan berarti dia memakan waktu agak lama gitu, bisa sampai 1 bulan misalnya gitu kan. Iya. Rasa saya kendalanya karena murid ini di kelas saja mereka tidak paham materi itu, Mm-mm. kemudian saya beri tugas project di rumah, saya takutnya tidak dikerjakan gitu kan Pak. Mm-mm. Berarti saya harus membuat apa namanya itu eh, pertemuan untuk memantau bagaimana proyek mereka, jadwal pertemuan untuk memantau proyek mereka. Itu saya rasa Iya. kendala yang mungkin akan saya hadapi kalau proyek ini nanti nggak selesai gitu, Pak. Iya. Ya, itu salah satu kendalanya. Eh, Iya, betul. dan Ibu juga sudah memaparkan solusinya. Kira-kira menurut Ibu apa solusi lain yang supaya bisa job seat ini bisa berjalan sesuai dengan waktu yang Ibu tentukan? Ada nggak cara lainnya? Berarti selain dibuat jadwal berarti tadi ya Pak ya Ya. yang pertama saya buat jadwal untuk apa namanya memantau proyek murid-murid saya. Mm-mm. Kemudian eh, yang mungkin bisa saya lakukan itu eh, apa ya? Saya evakuasi langsung mungkin Pak atau saya lihat langsung apanya proyeknya. Bisa juga sih, Bu. Tapi Hmm. kita nggak setiap saat bisa mengontrol kegiatan siswa di rumah ya, Bu ya. Eh, Iya. Mungkin Ibu bisa menerapkan hal-hal yang bisa mengontrol siswa itu dalam bentuk dokumentasinya mungkin atau Oh iya iya. ya Hmm. jadi mungkin kegiatan itu bisa dipantau dalam kondisi daring. Oh iya betul betul. Ibu pernah Ya saya kepikiran itu nggak yang untuk ketika daring sejauh mana sih proyeknya gitu kan? Nah, iya. mungkin bisa itu jadi sebuah solusi juga gitu kalau menurut saya. Iya betul Pak. Saya baru ingat saya itu tentang dokumentasi karena ada salah satu tugas saya di kelas 12. Kalau materi ikatan tadi kan di kelas 10 ya Pak ya. Di Nah, kelas 12 itu ada juga tugas proyek yang memang saya minta murid-murid itu mendokumentasikan setiap kegiatan mereka. Ya betul Pak. Itu saya tidak terpikir tadi tapi sudah pernah saya lakukan seperti itu. Oke. kira-kira dokumentasi seperti apa yang bisa Ibu terapkan supaya mereka juga semangat nih dalam melakukannya? Dokumentasinya berupa video mereka lebih senang Pak. Nah, itu kan Ibu tahu Hmm. bagaimana cara Iya betul. mendokumentasinya. Saya rasa Mm-mm. dengan eksistensi siswa sekarang, Hmm. dibuatkan videonya, apalagi nanti diupload di sosial medianya, mereka akan lebih Iya. senang itu Bu dalam menyelesaikan proyek Ibu tadi gitu. Ya, betul Pak. Oke, Ibu tadi udah menemui solusinya, terus eh, kita sudah mencoba untuk mendiferensiasi secara tidak langsung. Tadi Ibu saya coba untuk menggalinya dan menemukan solusi permasalahannya sesuai dengan diferensiasi kegiatan yang telah yang ada gitu ya, sesuai dengan Iya, betul. materi Ibu gitu. Nah, Mm-mm. eh, kira-kira gitu, komitmen apa nih yang bisa Ibu tawarkan kepada saya supaya nanti kegiatannya itu bisa berlangsung optimal. Oke. Eh, Komitmen saya terhadap rencana aksi ini yang pertama tentu saya harus konsisten ya Pak menjalankannya. Ya Mm-mm. bagaimanapun nanti kendala yang akan saya hadapi tentu saya harus berupaya agar bisa mengantisipasi dan mengatasi kendala tersebut. Kemudian saya harus disiplin gitu karena Mm-mm. walaupun proyek ini nanti pasti akan ada kemungkinan murid saya yang bilang aduh Ibu masih belum selesai seperti itu. Saya Ya, harus berusaha mengatur murid saya ini agar disiplin menyelesaikan proyek ini. Nah, iya, karena tadi kan proyek ini produknya saya beri kebebasan dengan mereka membuat iya, produknya sudah ya diferensiasi lah di situ ya kan Pak. iya, Tapi mereka menggunakan alat apa yang agar sudutnya tadi tetap terbentuk seperti itu. Jadi iya, karena sudah diberikan kebebasan sesuai minat mereka, nah saya harus disiplin ke mereka dan ke diri saya juga proyek itu harus selesai tepat pada waktunya. Itu iya, komitmen saya, Pak. iya. Oke. Tentu juga tadi Ibu udah coba untuk menawarkan diferensiasi konten, proses,
dan produk. Waduh, ini diferensiasinya berjalan nih, Bu. Oke. Semoga ya Pak ya. Nah, dari perencanaan yang telah Ibu rencanakan tadi ini, kapan nih kita bisa diskusi lagi supaya saya pengen tahu nih bagaimana Ibu menyelesaikan masalah yang abstrak tadi supaya nanti ketika pembelajaran matematika saya juga bisa saya terapkan seperti halnya Ibu tadi gitu. Kalau untuk masuk di kelas saya ini hari Senin Pak. Hari Ya, Senin dan Selasa. Untuk yang ketiga kelas ini saya kan megang kelas 10 ini ada 3 ya Pak ya, Senin dan Selasa. Mungkin setelah itu di hari Kamis bagaimana Pak? oke di hari Kamis ya Bu ya. Ya, Saya di hari pikirkan Ibu Kamis. hari Kamis di bulan depannya karena proyek Ibu rencanakan kan 1 bulan. Iya, betul. Berarti di Kamis setelah 1 bulan dari sekarang kita ketemu lagi Mm-mm. Bu ya supaya Iya, kita bisa diskusi apakah metode yang Ibu impulskan ke dalam kelas itu berjalan baik atau tidak gitu. iya. Baik Pak. Oke. Ya, siap. Nah, jika itu berjalan baik tentu itu jadi portofolio kita juga yang bisa kita sebarkan kepada rekan-rekan kita di kelompok belajar. Ya, betul Pak. Saya tidak sabar sekali ingin menerapkannya sekarang ini. Ya, jadi semangat nih Bu Iya, Claudia. jadi semangat Saya jadinya. kira targetnya bisa naik nih, Bu. Setelah kita diskusi. Kira-kira Ibu bisa targetkan berapa nih setelah kita diskusi ini? Tadi Ibu 75 nih. Mungkin Iya. lebih nggak? Bisa kayaknya, Pak. Saya Hmm, rasa bisa di angka 90. Karena ya, memang sesuai dengan minat mereka tadi, iya, produknya, proyeknya iya. tadi. Nah, itu Ya, yang saya pikir. ya, saya berharap juga di angka sekian, Bu. 90% siswa di kelas memahaminya karena sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Dan Ya, juga ada kita menerapkan profil belajar Pancasila di sana kan. ya Iya, betul, Pak. Karena proyek ini ya, Pak ya. iya, Betul oke. sekali. Mungkin itu aja sih, Bu. Kebetulan saya juga harus masuk kelas. Ada lagi Hmm. yang akan Ibu diskusikan dengan saya? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak, karena saya lebih tercerahkan dan saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya ini. Oke. Saya juga merasa terhormat Ibu udah percaya sama saya untuk berdiskusi. Mungkin saya akhiri ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Baik, Pak Irfan, selamat bertemu lagi sesudah kegiatan supervisi akademik. Eh, Ya, Pak. Setelah kegiatan supervisi akademik ini ada sedikit pertanyaan dan juga apresiasi dan tanggapan yang bagus dari saya yang akan saya sampaikan kepada Pak. Mm-mm. Yang pertama, kira-kira menurut Bapak bagaimana eh, Bapak menilai sendiri performa yang Bapak lakukan terhadap si Koci, terhadap Oke. kompetensi yang Bapak minta kepada saya nilai tadi. Iya, alur ceritanya udah saya lakukan dengan baik, Pak, rasanya. Cuman tadi ketika Bu Claudia merasa agak bingung menjawab pertanyaan saya jadi gregetan gitu untuk menjawab, memberikan solusi langsung. Jadi itu tadi lepas lepas kendali saya, Pak, gitu. Harusnya saya mencoba menggali lagi, cuman Bu Claudianya udah kehabisan ide, kelepasan saya untuk langsung memberikan idenya. Mungkin itu refleksi terbesar saya sih, Pak, gitu. Ya, baik, bagus sekali Pak. Itu juga menjadi catatan saya dari tadi kan. Ya, Ya. kemudian Bapak kan sudah menilai bagaimana cara Bapak menilainya demikian. Nah, itu sudah Bapak sampaikan. Kemudian hasil pengamatan saya yang jadi catatan saya seperti Bapak refleksi nanti Bapak cepat sekali refleksinya. Mm. Itu baru dalam catatan saya. Kemudian Bapak sudah menjelaskan memang itu. Kira-kira dari apa dari catatan saya ini dan juga dari refleksi Bapak, kira-kira eh, bagaimana Bapak untuk bisa memperbaiki performa ini? Mungkin kedepannya saya akan lebih sabar menjadi pendengar yang aktif, Pak, gitu. Supaya saya bisa mendengarkan lebih dalam lagi dan lebih sabar lagi dalam menghadapi koci gitu. Tidak Ya, kegiatan bagus sekali untuk Pak. langsung memberikan solusi gitu, Pak. Ya, bagus sekali Pak.
Tapi dari awal tadi sudah bagus sekali, cuman menurut catatan saya hanya itu alur ceritanya sudah. Mana ketika Koci itu bingung, jadi menurut saya apa ketika Koci itu mulai bingung, Bapak langsung berikan solusi gitu kan. Tadi kan sepertinya Koci menjawab dulu, kemudian tanya lagi sama Bapak, baru Bapak ya apa gitu, seperti itu kan. Iya. Oke, sangat bagus sekali Pak. Oke, mungkin kegiatan apa namanya Nah, sesudah kegiatan supervisi kita, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan proses ini? iya, saya merasakan sekali bagaimana cara coaching secara penuh dan melakukan alutsista dengan baik. Tapi ya tadi ada beberapa kelemahan saya untuk tidak menggali lebih dalam lagi potensi dari coachingnya. Eh, Mungkin itu refleksi terbesar saya di dalam kegiatan coaching ini. Saya berharap kedepannya bisa tumbuh lebih baik lagi, Pak, tentu dengan bimbingan Bapak nantinya. Ya, jadi Bapak sudah terbayang juga bagaimana cara untuk mengatasi Iya. performa ini, Pak ya. Oke. Baik, Pak, hanya mungkin itu yang dapat saya tanyakan dan saya berikan apresiasi kepada Bapak setelah melaksanakan kegiatan supervisi akademi ini. Kira-kira ada lagi yang Bapak ingin diskusikan dengan saya? Cukup, Pak, rasanya. Oke, baik Pak. Kita cukupkan kegiatan coaching kita hari ini. Semoga Bapak bisa memperbaiki lagi dengan baik, tanpa hambatan, tanpa kendala, sehingga nanti kegiatan supervisi Bapak selanjutnya terhadap rekan kerja performanya jauh lebih baik dan juga menjadi supervisor yang diinginkan oleh semua coaching seperti itu Pak. Iya, Pak. Oke, baik Pak. Saya sudahi dengan kegiatan ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bet, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam, Bu Claudia. Alhamdulillah kabar sehat, kabar baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, seperti yang Bapak sampaikan kemarin, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya Pak, dan saya akan melihat proses coaching yang akan Bapak lakukan. Betul begitu ya Pak ya? Ya, Bu. Saya hari ini ada janji dengan Bapak Irfan akan melaksanakan supervisi. Jadi, saya mohon bantuannya kepada Ibu untuk melihatnya. Oke, sudah tahu permasalahannya Pak? Saya belum tahu juga permasalahannya tentang apa, Bu. Mm-mm. Mungkin saya tahunya nanti ketika proses supervisi dilaksanakan. Oke, ya baik Pak Beta, saya akan membantu mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, namun sebelum itu, sebelum memulai proses coaching, di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya berperan sebagai pengamat ya Pak, yang akan melihat coaching Bapak bersama coach nanti yaitu Bapak Irfan. Nah, sebelum kita memulai coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak dan ada juga yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan terkait rubrik penilaian percakapan coaching kita pada sesi ini. Nah, pada coaching kita hari ini, coachnya yaitu Bapak dan coach nanti yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini dilihat nanti apakah Bapak sudah menjalankan alur tirtanya atau belum, kemudian apakah Bapak sudah menunjukkan kompetensi inti dari coaching, yaitu berupa kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Dan lalu bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak, dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, bagaimana menurut Bapak terkait rubrik penilaian percakapan coaching kita, bisa dipahami atau ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya, bisa saya paham. Ya, sudah pas menurut Bapak atau ingin dikurangi atau ditambahkan? Nah, saya rasa sudah pas, Bu. Oke, sudah pas ya, Cuman Pak. ada Hmm. yang akan apa itu kemampuan saya untuk apa yang akan Ibu yang saya minta Bapaknya Ibu melihatnya itu yang bagian tentang mendengarkan dengan aktif dan juga sesuai dengan alur tirta gitu, Bu.
Iya, oke. Nah, baik Bapak, sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu, kompetensi coaching manakah yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, seperti yang saya bilang sebentar ini tentang Hmm, kompetensi mendengarkan dengan aktif, kemudian alur ceritanya. Kalau hmm. mendengarkan dengan aktif itu supaya nanti saya bisa memancing si coach untuk menyampaikan ide-idenya. Oke, boleh disampaikan lagi Pak kompetensinya tadi mendengarkannya aktif. Nah, boleh Bapak jelaskan lagi spesifiknya kompetensi tadi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifiknya ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti boleh disampaikan Pak bagaimana secara spesifiknya? Ya, secara spesifiknya ketika Hmm. coach itu menyampaikan permasalahannya, saya mampu mendengar dengan baik. Kemudian dari permasalahan itu yang saya dengar itu, eh, saya bisa menggali lagi apa yang seharusnya saya tanyakan kepada dia. Kemudian si coach itu berdasarkan pertanyaan umpan balik dari saya itu berdasarkan pertanyaan dia, saya dengar, kemudian saya berikan lagi pertanyaan. Itu apa namanya tidak menyimpang dari jawaban yang diberikan oleh Koci. Kemudian pertanyaan itu saya lemparkan lagi kepada dia. Jadi si Koci bisa memikirkan dan mengeluarkan ide-idenya lebih terbuka gitu, Bu. Oke, bagus ya Pak, karena mendengarkan aktif tadi salah satu kunci agar kita bisa menggali lebih potensi dari coaching-nya ya Pak. Oke, Ya, Bu. pertanyaan terakhir Pak, bagaimana Bapak melihat indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini? eh Indikator ketercapaian buat saya itu Iya. ya dengan puasnya Koci nanti terhadap apa namanya jawaban dan umpan-umpan balik yang saya berikan kepada dia, dia merasa puas. Kemudian apa yang selama ini dia tidak terpikirkan, jadi berdasarkan pancingan-pancingan pertanyaan saya, jadi dia sampailah ke arah apa yang seharusnya dia lakukan untuk memecahkan permasalahan si Koci gitu, Bu. Oke, baik sekali ya Pak. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan lancar dan rencana Bapak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Oke, baik itu saja Pak. Sebelum kita melakukan coaching kali ini, sekarang Bapak boleh melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Silahkan Pak. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, baik. Selamat siang, Bapak Irfan. Siang Pak Betania. Oke, nampaknya hari ini terlalu cerah nih Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Irfan? Sama seperti hari ini Pak, saya cukup bahagia. Tadi pagi juga beberapa kegiatan sudah diselesaikan Pak. Bagaimana kegiatannya hari ini Pak Irfan? Alhamdulillah lancar mungkin. Lancar, alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah lancar. Oke, baik Pak Irfan. Ada yang perlu kita bicarakan pada hari ini? Oh iya, kemarin saya hubungi Bapak, saya cari di kantor Bapak juga nggak ada. Ada beberapa hal yang mau saya bahas sama Bapak terkait tentang kegiatan belajar mengajar saya di kelas. Saya rasa ini cocok dibicarakan dengan Bapak karena status Bapak sebagai guru penggerak. Eh, Gini Pak, di kelas tentu di jam pelajaran matematika di SMK itu cukup riskan Pak, karena orang memilih matematika untuk SMK itu memilih SMK karena dia tidak mau belajar matematika dengan lebih dalam. Jadi saya kehilangan motivasi siswa untuk belajar matematika ini. Nah, nanti em, di kelas itu ada sebagian anak yang tidur-tidur gitu. Terus asesmen formatif yang saya lakukan eh, itu banyak anak itu mencontek pada satu atau dua orang yang ada di dalam kelas, Pak. Sehingga saya juga kewalahan menghadapi siswa seperti itu. Menurut Bapak, apa solusi yang bisa saya terapkan agar keadaan ini tidak berlarut-larut, Pak? Oke, baik Pak Irfan. Jadi permasalahan kalau saya boleh ambil kesimpulan, itu motivasi siswa agak kurang.
Iya, gitu Pak ya. iya. Oke. Sebelumnya apa atau bagaimana Bapak melihat bahwa motivasi siswa itu kurang, apa indikatornya gitu Bu? Pak. Iya, pertama yang anak-anak itu sering tidur, Pak, di tidur-tiduran di dalam pembelajaran saya. Apalagi ada satu kelas, seluruh siswanya adalah laki-laki, dan dia selesai praktek dengan guru kejuruannya. Tentu kondisi tersebut lelah. Saya juga masuk di jam 2 siang, Pak, di kelas tersebut. Makanya saya lihat motivasi siswa belajar matematika di siang hari dengan kondisi panas, maka mereka tidak kurang konsentrasi dan tidak termotivasi untuk belajar seperti itu, Pak. Oh ya, gitu Pak. Jadi mereka itu sering tidur-tiduran, tidak semangat gitu Pak Iya. ya. Mm-mm. Oke. Sebelumnya bagaimana cara Bapak melakukan atau mengatasi memperbaiki masalah siswa tersebut gitu. Misalnya mereka sedang sharing tidur itu, bagaimana cara Bapak supaya mereka lebih termotivasi lagi gitu. Saya biasanya konvensional saja, Pak. Saya coba bangunkan, terus saya suruh cuci muka, lalu saya coba untuk ice breaking sedikit gitu. Tapi kondisi tersebut kembali lagi dan memicu eh, marah saya di dalam kelas tersebut, Pak. Oh, ya. Jadi Bapak merasa itu masih kurang efektif gitu Pak ya. Iya, heeh. Kira-kira kalau kita ukurlah persentasinya atau dari penilaian angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapakah efektifnya atau meningkatnya cara yang Bapak lakukan tersebut? Saya rasa masih di angka 4, Pak. Soalnya saya nilai refleksi sendiri kegiatan saya itu tidak begitu efektif untuk meningkatkan nilai siswa, motivasi siswa terhadap pembelajaran saya. Jadi saya inginkan nanti ada peningkatan setelah diskusi bersama Bapak ini. Oh ya. Jadi masih belum signifikan itu. Jadi Ya, setelah coach ini Bapak mengharapkan itu, tentu saya juga mengharapkan hasilnya ini kan lebih signifikan seperti yang Bapak iya. harapkan. Kira-kira di angka berapa nanti Pak peningkatannya, pencapaiannya? Saya ingin tentu di target pembelajaran saya di angka 8. Jadi 80% siswa sampai 90% siswa memahami pembelajaran yang saya berikan. Tentu juga matematika ini di seluruh jurusan menjadi materi esensial, Pak. Karena saya juga dituntut oleh kaprokanya masing-masing untuk menyiapkan siswa sesuai dengan hitungannya gitu. Nah, jadi kalau mereka tidak bisa hitung-hitungan gitu di dalam pembelajaran produktif, tentu guru guru kejuruannya akan menyalahkan saya, Pak, gitu. Oke. Bagus itu Pak. Jadi setelah coach ini supervisi kita ini ada peningkatan bagi Bapak ya, dan Iya. juga bagi cara belajarnya anak-anak. Mm-mm. Kira-kira Bapak merasakan permasalahan ini sejak dari kapan gitu kan? Eh, Tentunya 1 tahun terakhir saya lihat progresnya makin menurun, Pak. Karena beberapa kelas itu saya diletakkan oleh wakil kurikulum itu di jam siang matematikanya. Saya kehabisan akal untuk mencari motivasi siswa tersebut. Ya, baik Pak. Kira-kira apa sebabnya Bapak merasa permasalahan ini penting untuk dipecahkan sehingga Bapak meminta bantuan saya untuk melakukan supervisi akademik gitu. Oh ya, saya karena saya udah kehabisan akal, saya lihat progres asesmen sumatifnya tidak meningkat, apalagi asesmen sumatif akhir semesternya juga tidak meningkat, Pak. Nggak mungkin juga kita selalu memberikan nilai sayang kepada siswa, Pak. Tentu kompetensinya juga harus ada. Terus kemarin saya dipanggil oleh Kaprokat Teknik Kendaraan Ringan. Anak-anak kenapa tidak bisa nih hitungan penjumlahan berkoma?
Terus gimana pembelajaran Bapak ini di kelas katanya. Jadi guru kejuruan itu tentu menyalahkan saya terhadap tidak kompetennya anak dalam menerapkan numerasi di kelas, Pak. Ya, jadi anak-anak dianggap tidak tidak memahami pembelajaran dan Iya, bisa jadi kepada Bapak itu ada semacam apa namanya pernyataan bahwa Bapak tidak mampu untuk mengajarkan seperti itu iya, Pak ya. iya, iya, seperti Oke, itu. Makanya baik, saya bagus bawa sekali Pak. Bapak untuk diskusi hal ini supaya saya mendapatkan solusi gitu dari permasalahan yang saya hadapi. Oh ya, ya, baik sekali Pak. Kira-kira selain dari yang Bapak katakan tadi, Bapak secara konvensional menegur siswa agar memperbaiki cara belajarnya. Kira-kira selain dari itu, apa yang telah Bapak lakukan untuk memperbaiki cara belajar siswa ini? Saya coba untuk berkelompok, Pak. Jadi saya coba lakukan asesmen diagnostik. Sebelum pembelajaran, saya ukur dulu kemampuan siswa, pemahaman awal siswa terhadap materi yang saya berikan. Lalu saya bagi kelompok siswa itu anak yang mandiri, berarti anak yang sudah sedikit mampu pembelajarannya. Terus anak yang perlu saya tuntun dan tuntun sesaat. Lalu ada anak yang betul-betul saya tuntun, Pak, untuk pembelajarannya. Nah, dampaknya malah mencontek kepada anak yang mandiri ini nantinya, Pak. Anak yang betul-betul saya tuntun. Bukan dia berusaha sendiri, tapi malah dia nyontek jadinya. Nah, di situ saya juga bisa udah saya coba ice breaking, coba untuk belajar kelompok seperti itu, udah saya lakukan asesmen diagnostik. Tapi tetap pola pemalasnya anak ini tetap ada gitu, Pak. Oh iya. Jadi meski sudah dicoba tapi masih belum mencapai apa yang Bapak inginkan, belum merasa puas Iya, gitu Pak ya. iya. Oke, baik Pak. Selain dari yang Bapak sebutkan tadi, mungkin Bapak pernah mendengar cerita-cerita dengan teman, mungkin ini materinya tentang ini cara cara mengajarnya, metodenya seperti ini lebih baik. Itulah kata teman. Biasanya kita kan dengar-dengar itu biasanya kita di Iya. kantor, di mana. Pernah nggak Pak Bapak menerapkan selain dari yang Bapak paparkan sebentar ini? Saya terapkan belum sih Pak, cuman saya coba diskusi dengan beberapa guru matematika di MGMP. Mereka menerapkan metode contextual learning. Jadi mereka didekatkan dengan jurusannya masing-masing, terus dibawa ke bengkelnya dan langsung coba hitung dengan alat yang sesungguhnya. Misalnya untuk mengukur volume sebuah silinder piston gitu ya. Jadi betul-betul saya bawa ke bengkel untuk dicoba. Tapi belum saya coba sih Pak, karena saya tentu untuk masuk ke dalam bengkel otomotif tersebut saya harus izin dulu sama pimpinan yang ada di sana. Kan kita memakai alat-alat yang ada di dalam bengkel tersebut gitu Pak. Oh ya, baik sekali Pak. Kira-kira Bapak akan mencoba ini, metode ini? Saya akan coba, Pak, tapi tentu saya harus diskusi dulu dengan pimpinan yang ada di teknik kendaraan ringan tersebut. Materi esensial apa yang nanti pengukuran tersebut yang harus saya sampaikan kepada siswa agar nanti saya juga harus tahu juga alat ukur apa yang boleh saya pakai selama berada di dalam workshop tersebut gitu. Ya, saya rasa itu metode yang akan Bapak cobakan itu, saya rasa itu sangat bagus, Pak. Karena anak itu, siswa itu dia lebih apa namanya, yang diukurnya barangnya nyata, alat mengukurnya nyata, jadi gitu kan. Iya, Jadi anak itu dia lebih aktif dan juga dia dia baca, kemudian dia lakukan, dia praktekkan. Jadi saya rasa mereka akan menyenangkan juga seperti itu. Bagus sekali, Pak. Kira-kira kalau seandainya metode ini Bapak jalankan, bagaimana cara Bapak bisa mengukurnya bahwa metode yang Bapak gunakan ini efektif untuk mengatasi permasalahan Bapak tadi? Eh, mungkin saya akan coba lakukan asesmen formatif atau sumatif setelah saya selesai melakukannya di dalam kelas atau di dalam workshop, Pak. Nanti tolak ukurnya ketika anak kompeten dalam
mengukur tersebut dan mampu untuk mempresentasikannya di depan teman-temannya, maka kompetensi yang saya harapkan itu akan dapat tercapai. Tentu tutor sebaya berjalan di sana, Pak, karena rekan-rekannya yang tidak mampu mengukur akan dibantu oleh teman-temannya gitu, yang telah bisa mandiri dalam pengukuran. Ya, bagus sekali Pak. Jadi indikator ketercapaian metode ini nanti Bapak mengukurnya melalui asesmen formatif dan sumatif dan juga kemampuan siswa untuk mempresentasikan. Gitu Pak ya. Iya, gitu, Pak. Ya, baik Pak. Kira-kira ada enggak eh, individu lain atau mungkin yang apa namanya guru lain yang akan Bapak libatkan di dalam pelaksanaan metode yang akan Bapak laksanakan ini? Iya, tentu saya akan melibatkan kaprokanya langsung, Pak. Mulai dari perizinan memakai bengkel, terus saya juga harus tahu dulu alat ukur apa yang boleh saya pakai, dan saya tentu harus berlatih dulu bersama kaprokanya bagaimana memakai alat ukur tersebut, karena kompetensi saya dalam otomotif tentu sangat kurang, Pak, gitu. Jadi mungkin membongkar piston yang telah ada itu tentu saya tidak punya kompetensi terhadap itu. Saya harus belajar dulu sama kaprokanya untuk memahami pembelajaran matematika yang ada di teknik kendaraan ringan tersebut. Lalu saya juga akan coba tanya sama wakakurikulum apakah saya boleh membawa anak di luar ke luar kelas selama pembelajaran saya berlangsung. Itu kan konsepnya pelajaran matematika itu kan di kelas Pak gitu. Dan nanti saya coba akan diskusi juga dengan kelompok belajar bagaimana cara membuat modul ajar kontekstual tersebut gitu. Ya, bagus sekali Pak. Bapak dalam pelaksanaan metode itu sudah melaksanakan perencanaan yang sangat matang sehingga melibatkan pihak-pihak yang ahli di dalam bidangnya seperti itu Pak Ya, ya. Sangat bagus sekali Pak. Saya mendukung sekali dengan cara Bapak akan memperbaiki metode dan juga permasalahan yang Bapak selesaikan ini. Kemudian kapan kira-kira Bapak akan mulai metode ini? kalau menurut Bapak tadi efektif bisa membantu siswa dalam kompetensinya, di pertemuan selanjutnya akan saya coba untuk melakukannya Pak. Mungkin karena minggu depan baru saya masuk di kelas itu kembali. Saya akan coba buat perencananya selama 1 minggu ini dan saya akan terapkan di hari Rabu depan, Pak. Agar nanti bisa saya terapkan di dalam kelas. Agar saya tahu apakah kompetensi ini efektif atau tidak dalam pembelajaran. Ya, bagus sekali Pak. Jadi minggu depan Bapak rencanakan. Kenapa Pak memilihnya untuk langsung minggu depan? Karena itu tadi Pak, jam saya di 11 TKR itu di hari Rabu Pak, jam 2 siang. Oh ya, bagus. Bagus sekali Pak. Dari apa yang Bapak paparkan tadi, Bapak sudah menemukan akan Bapak cobakan dengan metode-metode yang saya rasa juga saya menyukai metode itu, gitu Pak. Jadi Ya. kemudian dalam penerapan metode itu Bapak melibatkan pihak-pihak yang berkompetisi di bidangnya, sehingga Hmm. Bapak ada kolaborasi dengan rekan kerja Iya. dan juga apa namanya berbeda pengalaman lah seperti itu. Jadi disatukan semuanya sehingga permasalahan Bapak ini bisa terlaksana. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang Bapak paparkan, apa Bapak sampaikan tersebut terhadap metode perbaikan setelah coaching ini, sehingga hasilnya nanti seperti apa yang kita harapkan seperti itu, Pak. Jadi Oke. itu yang rencana yang sangat bagus, saya mendukung sekali. Semoga nanti Bapak bisa melaksanakannya dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Hmm. Eh, Kira-kira gini Pak, kalau seandainya nanti ada hambatan dalam perencanaan ini yang sudah dirancang sebagus mungkin, ada enggak Bapak terpikir akan melaksanakan akan menghadapi tantangan seperti itu? Ya, tantangan selalu ada, Pak, karena yang saya hadapi adalah anak laki-laki semua, dan di workshopnya tentu keamanan workshop menjadi tantangan terbesar bagi saya, karena pada saat jam tersebut dan jika diizinkan oleh kaprokanya, tentu satu workshop yang sangat besar itu akan menjadi tanggung jawab saya, Pak. Nanti kalau ada yang hilang,
tentu saya yang akan disalahkan oleh kaprokannya. Nah, terus yang kedua, tingkat kelas yang lebih besar tentu akan susah saya untuk menghandle-nya karena di lokasi tersebut cukup besar untuk sebuah kelas gitu, Pak. Terus tantangan yang lainnya, saya juga kompetensi di dalam bidang TKR itu sangat minim, jadi itu jadi tantangan tersendiri bagi saya untuk memahaminya. Jadi jangan sampai anak itu bisa sesuatu yang lebih pada saya, kan nanti jadi saya yang malu sendiri, Pak, gitu. Jadi tantangannya kira-kira nanti masalah keamanan dan juga masalah Ya. menghandle kelas yang terlalu besar itu Pak ya. Kira-kira Bapak bisa nggak untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mau? Yang saya pikirkan sekarang untuk mengatasi masalahnya, saya akan coba kolaborasi di dalam kelas tersebut bersama kepala bengkelnya sendiri, Pak. Jadi kepala bengkelnya ikut eh, mengontrol kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di workshop tersebut, sehingga tidak hanya satu mata yang mengawasi anak-anak tersebut, tapi ada beberapa orang yang nanti mengontrol kegiatan tersebut, Pak. Jadi saya juga merasa aman terhadap alat-alat yang berada di bengkel tersebut. Jadi Bapak akan melaksanakan kolaborasi dengan kepala bengkel seperti itu Ya, Pak. Jadi bisa saya kalau bisa saya menebak, jadi Bapak rasa-rasanya sanggup untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan tantangan tersebut Pak ya. siap, Pak. Hmm. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini rencana yang sangat bagus dan juga kalau seandainya ada tantangan nanti penyelesaian tantangan itu juga perencanaan yang sangat bagus. Saya mendukung sekali itu Pak. Oke Pak, baik Pak. Supervisi kita hari ini hanya sampai di situ dulu. Silakan Bapak rancang kegiatannya, kemudian Bapak laksanakan, kemudian nanti setelah ini semoga kita bertemu lagi untuk tindak lanjutnya dan juga sekalian revisi tentang metode-metode dan juga hasil pembicaraan kita hari ini. Mana tahu nanti ada yang akan kita perbaiki dari proses coaching kita ini Siap. yang biasa dan metode-metode yang Bapak paparkan tersebut apakah efektif atau tidak. Ya. Kira-kira kita bertemu lagi kapan ya Pak? Mungkin 2 minggu lagi, Pak, bisa saya diskusi lagi sama Bapak karena setiap pembelajaran saya lakukan asesmen sumatif, tentu saya periksa dulu, Pak, apakah pembelajaran yang saya lakukan berbeda ini berdampak terhadap siswa. Oke, 2 minggu lagi. Saya tidak sabar untuk menunggunya Pak 2 minggu lagi. Kalau seandainya ini berhasil, kita bisa juga memberikan kepada teman-teman bahwa pengalamannya si Bapak seperti ini, metodenya seperti ini. Bisa juga kita bagi yang lain. Ya, Nah, semoga kalau seandainya ada tantangan nanti, semoga tantangan itu teratasi dan juga kita sama-sama tahu bagaimana cara mengatasinya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya, Pak. Untuk supervisi kita hari ini saya sudah dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mau undur diri, Pak. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, baik Pak, silakan Pak. Ya, baik Pak Beta sudah selesai ya coachingnya ya Pak? Alhamdulillah sudah selesai Bu dengan Bapak Irfan Bu. Alhamdulillah. Iya, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini? Setelah saya melakukan coaching ini, saya rasanya saya sangat bangga sekali Bu, karena dari sini juga tergali juga apa namanya kemampuan saya untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan rekan kerja, kemudian rekan kerja curhat kepada saya juga eh, terpancing untuk selalu bertanya kenapa seperti itu, apa pertanyaannya tentang apa, saya gali. Jadi saya tidak Iya, langsung saya dapat juga apa permasalahan dan bagaimana saya menyelesaikannya. Ini senang juga saya rasanya Bu gitu. iya, oke. Itu refleksi dari Bapak ya Pak ya? Iya. Ya, sangat senang sekali ya juga mendapatkan banyak pelajaran di sana. Nah, sebelum penutupan ya Pak, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembicaraan kita sebelum coaching tadi. Nah, Ya. yang Bapak rasakan ini, ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait
indikator ketercapaian yang ingin dicapai tadi? Ya, saya selalu mendengarkan apa yang Coach sampaikan, kemudian dari berdasarkan jawabannya itu, saya gali lagi Mm-mm. pertanyaan, saya berikan lagi pertanyaan kepada si Coach, kemudian si Coach tersebut memberikan semacam rencana perencanaan itu kan. Jadi Mm-mm. saya bertanya, kemudian dia bertanya kepada saya dari pertanyaan yang dia lemparkan itu. Si Koci dapat juga dia memikirkan berdasarkan umpan balik saya dapat juga dia memikirkan sendiri. Oh ini langkah yang akan saya lakukan seperti itu. Oke, berarti terkait indikator ketercapaian tadi, kompetensi yang Bapak ingin kembangkan mendengarkan dengan aktif tadi bisa tercapai ya, Pak ya? Saya rasa sudah tercapai Bu, karena si Koci juga merasa tergali dan puas dengan apa yang saya Sampaikan gitu ya, Pak ya? ya apa yang saya sampaikan. Oke, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Iya, jadi saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan coaching, saya melihat untuk kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi terkait mendengarkan aktif itu juga sudah berjalan dengan baik gitu. Saya melihat Bapak sudah mampu melakukan kompetensi dengan baik, terlihat Bapak bisa menangkap kata kunci yang disampaikan dari coach tadi. Kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lebih terkait permasalahan. Nah, Em, namun demikian, saya juga melihat ada beberapa hal di sini yang masih perlu dikembangkan seperti itu. Jadi Bapak untuk pertanyaan menggali permasalahan yang identifikasi itu tadi sudah sangat mendalam, bagus sekali pertanyaannya. Kompetensi mendengarkan aktifnya juga terlihat berkembang di sana. Nah, yang masih perlu dikembangkan di sini yang saya lihat itu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi mengajukan pertanyaan berbobotnya untuk menggali potensi koci dalam menemukan solusi. Nah, itu yang agak singkat tadi, Pak. Jadi sehingga koci ini hanya mengungkapkan beberapa saja solusi yang bisa dikembangkannya. Sementara untuk permasalahan motivasi belajar murid ini kalau kita lihat kan banyak yang bisa dilakukan ya. Nah, itu yang masih perlu dikembangkan. Jadi fokus untuk rencana aksinya, pertanyaannya itu yang masih kurang, mengajukan pertanyaan untuk rencana aksinya yang masih kurang. Tapi untuk menggali permasalahan, mengidentifikasi itu menurut saya sudah sangat baik. Nah, kemudian alur tirtanya tadi juga sudah Bapak laksanakan, Bapak sudah memberikan apresiasi juga kepada koci, sehingga kocinya bisa menyampaikan senang gitu ya dengan apa yang Bapak sampaikan gitu. Juga terlihat di sini Bapak juga sudah eh, men- apa namanya menyikapi bagaimana tindak lanjut dari koci untuk coaching ini proses selanjutnya. Jadi Bapak sudah meminta ke koci bagaimana tindak lanjutnya. Nah, itu yang saya amati. Bagaimana pendapat Bapak mendengar pendapat pengamatan saya? Saya merasa juga seperti itu. Sangat bagus sekali pengamatan Ibu. Jadi saya juga merasa tentang pertanyaan berbobot itu sehingga agak terlihat sedikit agak kaku juga si Koci untuk memberikan jawaban-jawaban dan metode-metode yang akan dia laksanakan seperti itu. Karena pancingan dari umpan balik saya itu agak kurang membuat dia merasa untuk menjawab lebih luas lagi gitu, Bu. Iya, terkendalanya di rencana aksi ya, Pak. Tapi Iya. di identifikasi, di tujuan itu sudah sangat bagus. Jadi di rencana aksi pertanyaan Bapak itu kurang menggali potensi dari Koci ya. Itu mungkin bisa dikembangkan. Nah, terakhir selain tadi Bapak berarti sudah bisa mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Nah, untuk sesi coaching selanjutnya mungkin ada lagi kompetensi apa mungkin kira-kira yang ingin Bapak kembangkan lagi pada sesi coaching selanjutnya seperti itu. Ya, berdasarkan revisi kita hari ini, refleksi yang Ibu berikan hari ini, tentu saya akan meningkatkan tentang pemberian pertanyaan yang berbobot tentang rencana aksi itu kan. Kemudian lagi Mm-mm. lebih apa namanya mendengarkan lebih aktifnya itu tentu saya rasa ini masih kurang juga karena kita memberikan pertanyaan berbobot itu ya berdasarkan eh,
hasil dari kita mendengar yang lebih baik lagi gitu Bu. Iya, betul sekali. Ya, jadi memang di bagian rencana aksi, nah di sana Bapak masih agak kurang mendengarkan aktif sehingga pertanyaan yang berbobot tadi agak tidak, maksudnya bukan belum ya Pak, sudah tapi masih kurang. Nah, itu yang saya lihat poinnya. Itu Ya, mungkin yang ingin Bapak kembangkan pada sesi coaching selanjutnya ya Pak ya. iya Bu. Oke, baik Pak Beta, terima kasih atas refleksinya yang mendalam. Saya rasa pendekatan Bapak juga untuk coaching kali ini sudah cukup baik, sehingga dapat membantu Pak Irfan mengembangkan solusi untuk permasalahannya. Ya Bu, baik Bu. Eh, Banyak juga Bu atas bantuan dari refleksi Ibu hari ini dan juga pengamatan Ibu hari ini. Bagaimanapun juga hasil dari pengamatan baik itu masukan maupun apresiasi dari Ibu itu akan sangat membangun bagi saya untuk melaksanakan proses coaching selanjutnya, untuk melaksanakan supervisi dengan rekan-rekan selanjutnya. Terima Oke. kasih. Ya, baik Pak Beta, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Pak. Untuk kita, saya juga mendapatkan apa namanya pengalaman untuk kedepannya dan juga semoga Bapak bisa mengambil juga manfaat dari proses ini. Oke, saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.